Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan tentang audit sistem informasi akuntansi. Nah, karena sedang masa pandemi corona ini, kami melakukan vlog di rumah masing-masing. Ingat ya teman-teman, stay dulu di rumah aja. Nah, kelompok kami terdiri 3 orang, yaitu 1. Asaf Anggreni, yang kedua adalah Indah Suci Amira, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Putri Rahmi Ogansi. Baik, teman-teman, saya harap vlog kami berguna untuk kalian semua ya. Terima kasih, sarangnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih audit itu? Nah, menurut Arens dan Lubeck, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, proses audit harus dilakukan oleh orang kompeten dan independen. Lalu, saya akan menjelaskan tentang standar audit internal. Nah, tanggung jawab audit internal menurut standar lingkup audit berdasarkan Institute of Internal Auditor atau IIA adalah 1. Melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasikan, dan dilaporkan. Lalu, yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Lalu yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisienkah mereka digunakan dalam perusahaan. Lalu yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan audit internal. Nah, yang pertama adalah audit keuangan. Penjelasannya di sini. Lalu, yang kedua adalah audit sistem informasi. Dan penjelasannya di sini. Yang ketiga adalah audit operasional atau manajemen. Nah, rekan-rekan semua, itulah akhir penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asyafa Anggreni. Makasih semuanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyafa Anggreni. Saya dari kelompok 9. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai tinjauan menyeluruh proses audit. Jadi dalam tinjauan ini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu merencanakan audit. Nah, merencanakan audit ini dilakukan untuk menetapkan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit dilakukan. Yang kedua yaitu mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga yaitu mengevaluasi bukti audit. Jadi, auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dengan dasar tujuan audit tertentu dan memutuskan apakah bukti tersebut mendukung atau tidak. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil audit. Jadi auditor mempersiapkan laporan tertulis maupun lisan yang meringkas semua penemuan-penemuan dan berbagai rekomendasi audit dengan referensi bukti pendukung dalam lembar kerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi. Apa sih audit sistem informasi itu? Jadi audit sistem informasi ini adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputer telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Nah, tujuan audit sistem informasi sendiri yaitu untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan rencana audit. Jadi ada 6 teknik. Yang pertama ini keamanan keseluruhan, yang kedua pengembangan dan perolehan program, yang ketiga modifikasi program, yang keempat pemrosesan komputer, yang tujuannya itu untuk memperbarui file serta database yang digunakan, yang kelima sumber data atau data sumber,
Yang keenam, file data. Nah, file data ini tujuannya meliputi akurasi, integritas, dan keamanan data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Suci Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Indah Suci Almira. Yang pertama itu ada software komputer. Nah, beberapa program komputer yang disebut komputer audit software atau CAS itu juga bisa disebut dengan generalized audit software atau HAS yang telah dibuat secara khusus untuk para auditor. Nah, pada dasarnya CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor yang menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Nah, apa sih tujuan utama dari CAS ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu auditor dalam melakukan tinjauan serta menarik informasi dari berbagai file komputer. Oke, subbab yang kedua dari 3 subbab terakhir itu ada audit operasional atas suatu SIA. Nah, berbagai teknik dari prosedur yang digunakan dalam audit operasional sebenarnya hampir sama dengan diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Lalu, perbedaan utamanya itu terletak pada bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal. Di subbab terakhir, yaitu subbab ketiga, ini akan membahas tentang apa sih ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah ketika kehancuran karena bencana alam dan politik. Ancaman kedua bagi perusahaan ini adalah ketika kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Lalu ada ancaman yang ketiga bagi perusahaan, itu apabila tindakan yang tidak disengaja. Nah, ancaman yang terakhir yang keempat itu ada ancaman yang dihadapi perusahaan jika tindakan yang disengaja. Seperti apa? Seperti sabotase. Dan yang kedua itu penipuan komputer. Oke, mungkin segitu aja 3 subbab terakhir yang dapat aku jelaskan ke kalian semua. Semoga dari penjelasan subbab pertama sampai yang terakhir bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Indah pamit undur diri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.